Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka doa ini bisa dibaca ya ketika waktu-waktu mustajab, ya. Di antara juga waktu ketika sholat, ketika antara adzan dan iqamat itu juga waktu mustajab, ketika hujan, ya. Ketika sepertiga malam ini juga waktu mustajab, waktu yang mudah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dari lafaz doa ini kita akan bahas lafaz yang terakhir yaitu waqina adzabannar. Memohon dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Maka bagaimana cara kita agar dijauhkan dari siksa api neraka itu? Ya. Maka tentunya kita sudah mengetahuinya. Ya. Kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, tentunya kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua perintahnya kita jalankan. Apa yang beliau larang kita tinggalkan. Ya. Ini perintah, ini larangan. Disebut dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti. Ini diantara amalan yang bisa kita menjauhkan kita dari api neraka. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan di dalam suatu hadisnya. Hadis tentang orang yang nanti akan dijauhkan dari api neraka. Yang mana hadis ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin syahlin qaribin minan nas." Ini lafaz hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nar," diharamkan atas api neraka, kullu hayyinin, setiap orang yang rendah hati, atau dikatakan orang yang tawadhu. Jadi orang yang rendah hati, yang memiliki sifat rendah hati, tawadhu, tidak sombong, dia akan diharamkan baginya neraka. Artinya dijauhkan dari api neraka. Kemudian lanjut hadisnya, layyinin, dan juga orang yang memiliki sifat lemah lembut, ini juga akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahlin, orang yang mudah. Artinya dia mudah memberikan keringanan orang lain. Mudah memberikan bantuan orang lain. Dan juga qaribin minan nas. Dan juga Allah akan menjauhkan neraka dari orang yang qaribin minan nas, yaitu orang yang dekat dengan manusia. Artinya dia orang yang mudah berkomunikasi, orang yang dia suka berteman, tidak suka bermusuhan. Ini Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Jadi hadis yang singkat ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih. 4 sifat. Apabila sifat ini ada pada seseorang, seseorang apabila dia memiliki 4 sifat ini, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa api neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas 4 sifat tersebut. Golongan yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang
akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hayyin tadi. Hayyin, yang mana arti hayyin ini adalah orang yang memiliki sifat rendah hati. Sifat yang tidak sombong atau yang disebut dengan tawadhu, ya, tidak suka meremehkan orang lain. Jadi rendah hati ini adalah sifat yang mulia yang dapat menjauhkan dirinya dari api neraka. Bahkan Abu Hatim dalam kitabnya beliau berkata, wajib bagi orang yang berakal, ya, wajib bagi orang yang berakal itu untuk memiliki sifat rendah hati atau tawadhu, ya, dan menjauhi, ya, sikap sombong terhadap orang lain. Kenapa? Karena orang yang rendah hati, ya, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain, akan selalu meningkatkan derajat dan posisinya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Hatim. Jadi orang yang berakal itu harus menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, ya, sifat rendah hati, tidak sombong. Ya. Karena apa? Karena sifat rendah hati ini dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati, ya, orang yang tidak sombong karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Di sini jelas Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain. Baik derajatnya di dunia maupun nanti di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentunya ini suatu hal yang kita harus pahami. Ya. Karena kalau seseorang memiliki sifat lawan dari rendah hati, yaitu sombong, maka dia akan hancur. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kehancuran dia? Apa kerugian dia? Orang yang memiliki sifat sombong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang pada hatinya itu terdapat sekecil biji sawi dari kesombongan. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sekecil biji sawi, atau sebagian ulama mengartikan darroh itu dengan, kalau mungkin sebagian kita belum tahu biji sawi seberapa, tapi mungkin bisa diartikan dengan debu. Sekecil debu saja, ya, Rasulullah ancam la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga orang yang pada hatinya itu terdapat sekecil debu dari kesombongan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus, ya, mewaspadai hal ini. Maka kita harus berusaha untuk memiliki sifat rendah hati, ya, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain. Ini yang pertama, sifat orang yang nanti akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, golongan yang nanti akan dijauhkan dari api neraka adalah layyin. Layyin itu adalah orang yang memiliki sifat lemah lembut. Orang yang memiliki sifat lemah lembut, memiliki sifat santun, memiliki, ya, sifat yang baik dalam ucapannya maupun perbuatannya.
Ya. Jadi layyin ini adalah orang yang memiliki sifat lemah lembut. Ya, layyin artinya sifat lemah lembut, santun dalam berbicara, santun dalam berbuat. Ya. Maka orang yang memiliki sifat ini akan dijauhkan dari api neraka. Menurut Imam At-Tabari, ya, di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan bahwasanya orang yang memiliki sifat layyin ini, ya, orang yang memiliki sifat lemah lembut ini, sifat kasih sayang ini merupakan, ya, dia merupakan rahmat dari Allah, ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yaitu untuk umat manusia. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran, yaitu ayat ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifat lemah lembut ini Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah berikan sifat lemah lembut ini. Sehingga kalau kita baca kisahnya atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah orang yang lemah lembut kepada para sahabatnya, kepada istri-istrinya, kepada umatnya, bahkan kepada kaum musyrikin pun, ya, orang-orang kafir pun, ya, ketika diganggu, ketika beliau berdakwah, ya, pastinya ketika berdakwah banyak sekali apa? Halangan-halangan, ya. Ujian-ujian, ya, dari orang-orang kafir. Dia dikatakan orang yang gila, dia dilempari batu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersabar dengan, ya, kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap beliau. Ya. Di antara kisah yang mungkin pernah kita dengar ketika beliau berdakwah di kota Taif, ya. Beliau bukannya disambut baik oleh, ya, masyarakat Taif tersebut, akan tapi beliau dilempari batu, ya. Sampai dalam riwayat dikatakan sampai kepala beliau terkena batu, kemudian, ya, keluar darahnya. Maka ketika itu, ya, datanglah malaikat menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, seandainya engkau memerintahkanku untuk mengangkat gunung itu, kemudian melemparkan kepada kaum Taif ini, ya, agar mereka tertimpa gunung, maka aku akan lakukan," kata malaikat kepada Rasulullah. Tapi kata Rasulullah saking beliau ini adalah punya akhlak yang baik, lemah lembut, ya, beliau mengatakan, "Jangan, aku ingin, ya, terdapat keturunan-keturunan yang baik dari kaum Taif ini." Ya. Beliau melarang malaikat untuk melakukan hal tersebut karena Rasulullah sangat masih sayang kepada umatnya. Beliau ingin, ya, mendapatkan umat yang beriman dari, ya, kaum Taif yang didakwahinya. Walaupun ketika itu beliau dilawan, ya, dihina, kemudian dilempari batu oleh kaum tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat yang lemah lembut, kasih sayang kepada umatnya, baik kepada kaum muslim maupun kepada orang kafir. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li